pagi. Siap. Guru. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Silakan. Masih semangat? Masih. Oke, mantap. Ini kelas yang spektakuler dalam sekolah. Semangat saya minta. Baik adik-adik. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sudah sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan tuntunan. Untuk itu, saya minta kesediaan salah satu dari adik-adik memimpin kita untuk mengawali pembelajaran di pagi ini. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada yang sudah bertugas untuk kegiatan ini dengan doa. Saya mau cek kita kehadiran dulu, tapi sebelum cek kehadiran saya pastikan bahwa adik-adik yang ada di dalam kelas ini semuanya dalam kondisi sehat. Sehat. Semuanya sehat-sehat ya. Ya. Kalau dengar nama ya, Amelia Tarucisele. Hadir. Ari Agustina Beukliu, Hadir Pak. Delvi Liunokas. Hadir Pak. Baik adik-adik, sebelum mulai pembelajaran, saya mau kita sama-sama buat satu kesepakatan yang kita kenal dengan kesepakatan kelas. Ya, paham toh? Paham. Usahakan kesepakatan ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun di dalam kelas selama proses pembelajaran sejarah sampai selesai. Paham? Paham. Oke. Silakan. The Bluetooth device is reactivated. The Bluetooth device is connected successfully. Yang pertama, menghormati guru dan teman sekelas. Masih ada lagi? Oke, mari. Tuliskan. Oke, yang pertama, menghormati guru dan teman sekelas. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi, sebelum kita memastikan dulu ini kita pun semangat. Masih semangat? Masih. Wah, tepuk satu. Ulang, tepuk satu. Tepuk dua. Tiga. Empat. Lima. Ya, berarti sudah siap belajar kok? Halo adik-adik. Hai hai halo. Oke, mantap. Dari suara saya sudah bisa pastikan bahwa adik-adik sudah sangat semangat. Baik, adik-adik, materi kita pada kesempatan ini kita belajar sejarah Indonesia tentang sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia, atau sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, sebelum itu adik-adik, saya ingin adik-adik untuk melihat infografis di sini. Ya, mati kok? Karena listrik padam, jadi kita menyesuaikan saja ya. Baik, materi kita ini tentang perkembangan agama Islam di Nusantara. Adik-adik perlu diketahui bahwa berdasarkan data dunia, Indonesia itu ada di urutan kedua pemilu umat Islam terbanyak di dunia. Ada di urutan kedua. Urutan pertama itu ada Pakistan. Kemudian di urutan kedua itu kita punya negara Indonesia. Negara Indonesia ini dengan penganut agama Islam terbanyak kedua di dunia. Waktu agama Islam datang ke Nusantara, itu kita punya nenek moyang sudah punya kepercayaan leluhur, yaitu kepercayaan animisme dan
dinamisme. Terus waktu Islam datang ke Indonesia juga sudah ada ajaran Hindu dan Buddha. Nah, pertanyaan untuk kita semua, kira-kira mengapa sampai Islam yang datang ke Indonesia, tetapi dia berkembang begitu besar, bahkan dia menjadi agama terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini? Coba, kira-kira ada yang bisa jawab atau tidak? Silakan. Karena mereka datang dengan agama. Iya, tepuk tangan dulu. Masih ada lagi? Ya, silakan. Mereka datang melalui kedamaian. Karena mereka datang melalui kedamaian. Tepuk tangan dulu. Ada yang jawab lagi, yang punya argumen lain? Ya. Yang punya argumen lain? Tidak ada lagi? Oke, dua jawaban sudah, cukup kita save. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pemahaman bermakna terkait dengan mengapa Islam itu bisa tumbuh begitu besar. Jadi agama Islam itu datang ke Indonesia itu secara damai. Beda halnya dengan kedatangan bangsa Barat yang datang dengan maksud ingin menjajah dan menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Islam datang tidak melalui peperangan. Mereka datang itu ada yang dari Gujarat, ada yang dari Mekah, ada yang dari Persia, ada yang dari Cina. Mereka datang itu dengan tujuan awal ingin berdagang. Baik, itu sedikit cerita tentang perkembangan Islam di Indonesia atau proses awal kedatangannya. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, kita mempelajari tentang teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Teori apa saja yang menguatkan bahwa Islam itu perkembangan agama Islam di Indonesia. Dan yang berikut, apa manfaatnya? Manfaatnya begini. Karena tadi kita sama-sama sudah tahu ya bahwa Islam datang ke Indonesia dengan jalan damai, dengan jalan damai. Islam datang waktu itu sudah ada agama nenek percaya nenek moyang kita, sudah ada ajaran Hindu dan Buddha, tetapi mereka mampu tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ajaran Islam ini mengajarkan kita tentang bentuk toleransi antar agama. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini menjadi hikmah untuk adik-adik, bagaimana kita bisa mengetahui proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara atau di Indonesia saat ini, dan bagaimana mereka menanamkan rasa toleransi, saling menghargai. Adik-adik, di sini ada satu materi yang tadi harus kita sampaikan lewat slide, tapi daripada kira-kira kalau saya buka lewat laptop, kamu bisa dengar? Bisa? Saya kasih dulu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teori kedatangan Islam ke Nusantara. Sebelum kita membahas teori-teori tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk ke dalam salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Gujarat merupakan wilayah yang kini termasuk bagian dari negara India. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau dari India. Teori Gujarat pertama kali dicetuskan oleh J. Pitchneville. Menurut J. Pitchneville, orang-orang atau para pedagang dari India telah memeluk agama Islam dan kemudian mereka berdagang di Indonesia, dan secara tidak langsung mereka lah yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada dua bukti sebagai berikut. Yang pertama, corak batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kemiripan dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Sultan Malik Al-Saleh merupakan sultan dari Kerajaan Samudra Pasai yang ada di daerah Sumatera. Yang kedua yaitu seperti yang kita ketahui, hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India telah berjalan cukup lama dan berlangsung cukup baik. Dari adanya dua teori tersebut, maka lahirlah teori Gujarat. Kelemahan dari teori Gujarat yang pertama yaitu tidak adanya cukup bukti yang puas bahwa para pedagang India lah yang pertama kali menyebarkan agama Islam. Dan apakah betul agama Islam dibawa oleh para pedagang India hanya karena kemiripan dari batu nisannya saja? Kemudian yang kedua, pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi, pengaruh Hindu dan Buddha
Gujarat ataupun India. Sehingga dengan adanya kelemahan tersebut, maka muncullah teori yang kedua, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Persia sendiri merupakan wilayah bagian dari negara Iran. Para pedagang dari Persia inilah yang pertama kali menyebarkan agama Islam menurut teori Persia. Teori Persia juga didukung oleh beberapa bukti. Bukti yang pertama yaitu adanya kesamaan budaya antara budaya yang berkembang di Nusantara dengan budaya yang ada di Persia. Dengan adanya kelemahan tersebut, maka lahirlah teori yang ketiga, yaitu teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7 dan dibawa langsung oleh para pedagang Arab dan juga para musafir Arab yang memiliki semangat tinggi dalam penyebaran agama Islam bisa sampai ke Nusantara. Bukti pendukung dari teori Mekah ini yaitu yang pertama adanya catatan Ibnu Battuta yang menjelaskan Raja Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar di Mesir dan juga Arab. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Mekah juga memiliki kelemahannya. Salah satunya yaitu kurangnya fakta terkait peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Sehingga teori Mekah masih dianggap lemah keberadaannya dan melahirkan teori yang keempat, yaitu teori Cina. Teori yang terakhir yaitu teori Cina yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 dan dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Para pedagang dari Cina ini sudah beragama Islam, kemudian menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera bagian selatan yang terjadi pada abad ke-9 Masehi atau tahun 879 Masehi. Teori Cina ini juga didasarkan oleh beberapa bukti. Yang pertama, banyaknya jumlah pendakwah yang berasal dari keturunan Cina dan memiliki pengaruh yang besar pada masa Kerajaan Demak. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan 4 teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Ada terdapat beberapa teori ya. Ya. Coba, ada yang masih ingat disebutkan teori yang pertama apa? Teori Gujarat. Yang kedua, Persia. Yang ketiga, yang keempat, Cina. Dari 4 teori ini ada yang datang melalui perang atau tidak? Tidak. Ya, semuanya melalui jalur berdagang. Oke. Nah, karena ada 4 teori yang dibahas dalam sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara, maka saya mau kita membagi kelompok berdasarkan teori-teori yang ada. Jadi kelompok ini sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Kita jangan rubah dulu, kita pakai kelompok yang sudah dibentuk kemarin untuk kegiatan pembelajaran tadi. Jadi yang 4 kelompok itu masing-masing kelompok dengan nama masing-masing satu kelompok dengan nama satu teori. Bisa toh? Bisa. Satu teori apa? Gujarat. Kelompok 2 teori apa? Persia. 3 teori Mekah. Yang keempat teori Cina. Dari kelompok Gujarat, Persia, Mekah dan Cina. Baik, untuk itu saya minta waktunya adik-adik bangun dan bentuk kelompok seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya. Silakan. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Masih semangat? Masing-masing kelompok ini saya akan memberikan materi berdasarkan kelompok kalian. Nah, materi ini saya minta adik-adik untuk membuat boleh peta konsep atau infografi atau dalam bentuk digital maupun non digital, terserah dari kamu. Satu kelompok dengan satu teori saja. Jangan lupa konsep-konsep dalam ilmu sejarah itu dipakai ya. Diakronik, sinkronik, dipakai konsep waktu. Jadi lihat di situ. Keislaman tahun berapa, waktunya kapan, siapa yang bawa, dan dari mana. Ya. Sudah semua. Nah, jadi adik-adik
Kita random ya, kita random. Kamu silahkan berkunjung sudah. Berkunjung yang ini mau kemana? Usahakan sampai ketiga teori ini kamu dapat ya. Kamu kemana? Cina. Oh ya, silahkan. Halo. Hai. Hai. Tepuk satu. Nah, tadi kita sudah saling mengunjungi ya. Tadi kamu sempat berkunjung ke mana? Ke kelompok Bujara. Oke, kalau apa yang kamu dapat informasi dari orang-orang dari kelompok Bujara? Pertanyaan yang pertama, apa yang memperkuat teori tersebut dalam agama Islam berasal dari Bujara? Oh, apa yang memperkuat teori Bujara bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang dari Bujara, begitu? Iya. Jawab sudah apa? Atau kelompok Bujara, coba sampaikan kembali. Teori ini adalah para ilmuwan Belanda seperti Bisnabel dan Mokite yang mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia ialah orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat atau India. Iya, dia. Bukti-bukti yang memperkuat itu seperti apa? Silakan. Tulisan Ya, ada batu nisan. Di batu nisan milik Sultan Malik itu mirip dengan batu nisan yang ada di Cambai. Itu salah satu bukti yang memperkuat bahwa atau yang memperkuat argumen bahwa Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Bujara. Itu pendapat menurut kelompok Bujara. Ya, baik. Tidak memperpanjang waktu, saya minta satu kelompok untuk mempresentasikan mereka punya hasil temuan supaya kita sama-sama dengar. Silakan, siapa yang terkenal? Kelompok mana? Langsung di teorinya saja. Langsung teori saja. Melalui Umas Amir Hussein dan Hussein Dezadiningrat dipilih sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung hanya adanya beberapa bukti kebenaran, yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan bin Hussein. Kesimpulan aja. Menurut informasi yang telah kita cari bersama, saya bertanya, kira-kira ada berapa teori yang sudah kita ketahui tentang proses masuknya agama Islam? 4. Ada 4. Yang pertama itu teori Bujara. Teori Bujara. Yang kedua Teori Persia. teori Persia. Yang ketiga Teori Islam. dari 4 teori ini kira-kira yang mana yang paling duluan menurut kamu? Cina. Di Cina abad keberapa Islam masuk ke Indonesia? Cina punya dikatakan abad ke-9. Berarti teori yang paling kuat itu di abad ke-7. Abad ke-7 siapa punya tadi? Persia. Persia. Masih ada lagi? Mereka abad keberapa? Abad ke-7. Terus Gujarat abad keberapa? Abad ke-13. Berarti masih diperkuat dengan masuk pertama di abad ke-7 ya. Tapi dalam sejarah disampaikan Islam itu sudah ada di Indonesia sejak abad ke-7. Baik adik-adik, setelah pembelajaran ini saya harapkan begini, adik-adik bisa memetik hikmah dari pembelajaran proses masuknya Islam atau proses Islamisasi di Indonesia. Artinya Islam masuk ke Indonesia secara damai, tanpa ada peperangan. Dan Islam mampu berkembang dengan pesat, bahkan menjadi agama terbesar di Indonesia. Untuk itu ditekankan bagi kita agar pentingnya kita menanamkan rasa toleransi, apalagi antar umat beragama. Ya toh? Jangan sampai kita di sini karena mayoritasnya Kristen, ada teman-teman kita yang lagi beribadah, ada sholat Jumat, terus kita mulai buat kegaduhan, kita mulai rasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Kalau Islam pakai cara seperti itu, mungkin sampai sekarang agama Islam tidak ada di sini. Iya toh? Tapi karena rasa saling menghargai dan toleransi,
dijunjung tinggi pada saat itu, sehingga perkembangan Islam itu dapat berkembang dengan sangat besar. Bahkan sampai datang ke akhir tahun 2024 semester 1 juga dikatakan bahwa populasi umat Islam di Indonesia itu sudah mencapai 87%. Baik adik-adik, demikian materi kita ini. Kira-kira akan bertanya, kamu punya apa respon terhadap pembelajaran ini? Bagaimana suasana hati kamu? Mungkin marah atau sedih atau bingung? Coba silahkan berekspresi. Dari kelompok ini, kelompok yang pertama, bagaimana suasana hati kalian saat belajar tentang sejarah Islam? Nah, oke, terima kasih. Kelompok dua mana? Kelompok dua. Iya, bagaimana suasana hati kalian saat belajar? Senang betul, kok tidak ini? Oke. Kelompok tiga, senang juga. Oke. Nanti minggu depan kita belajar tidak lari-lari lagi, toh? Ya. Kelompok baik. Ini kalau bisa jangan sampai habis di sini, tetapi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena adik-adik belajar sejarah itu bukan saja kita belajar tentang masa lalu, tetapi kita belajar tentang sesuatu yang terjadi pada masa lalu untuk masa depan kita. Jadi belajar masa lalu bukan berarti kita belajar tentang sesuatu yang tidak berguna di masa depan. Ya toh? Ya. Pernah dijelaskan, saya pernah jelaskan di pertemuan awal, sejarah ini hebat. Hebat apa? Agar kita tahu memprediksi masa depan kalau kita sudah tahu sejarah. Akhiri kegiatan kita pada kesempatan ini, saya minta kesediaan dari salah satu siswa untuk kita dalam mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami mengaturkan Tuhan karena Tuhan untuk meminta limpah terima kasih karena sudah melindungi kami dari pelajaran kami hingga berakhir dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami berkat dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih untuk hari ini sudah mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oh ya, saya lupa, minggu depan pertemuan berikut itu kita akan membahas tentang proses perkembangan Islamisasi. Jadi bagaimana Islam berkembang di Indonesia sehingga dia bisa seperti yang kita ketahui tadi bahwa dia bisa tumbuh begitu besar. Bagaimana proses Islamisasi atau penyebaran agama Islam di Indonesia pada masa awal-awal itu. Ya, bisa? Bisa. Ini pula baca baik-baik, cari tahu baik-baik supaya saat pertemuan minggu depan kita masuk jangan bingung-bingung.